Shalom, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini dan saya undang untuk kita bangkit berdiri semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Kita mau hadirat Tuhan ada di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang akan hadir di tempat ini. Karena kami tahu segala sesuatu yang dijadikan oleh-Mu dan tanpa-Mu tidak ada satupun yang terjadi dari segala sesuatu yang telah dijadikannya. Puji Tuhan, kami bersyukur kami dijadikan karena Engkau sangat mengasihi kepada kami. Biarlah Engkau mau pimpin Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini. Engkau menyertainya Tuhan. Mulai dari awal sampai selesai pada akhirnya Tuhan nanti. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau sajalah yang layak untuk menerima pujian dari kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Satu musim sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kasih setia Tuhan kepada kita selalu mencukupi dan menolong kebutuhan kita semua. Amen. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia sudah mencukupkan semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Kita akan naikkan lagu pujian kita pagi hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan
buat kita dan saudara. Haleluya. Bersyukurlah senantiasa sebab Dia baik. Amin saudara. Sebab Dia Tuhan dari segala Tuhan. Sebab Dia Raja dari segala Raja. Dia Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan lagu pujian kita dengan penuh semangat. Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang beri berkata kau Tuhan Rajaku. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiri bersama-sama. Haleluya, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupnya.
bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah bertata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, tidak pernah ada bandingnya dari kasih yang lain. Amin. Haleluya, untuk itu berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Berikan pujian-pujian yang terbaik bagi Allah kita. Sebab dalam pujian kita Tuhan bertata. Amin. Haleluya, mari naikkan pujian ini. Ada kuasa di dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segera hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segera hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segera hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segera hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segera hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segera hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segera hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segera hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segera hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sama-sama katakan.
bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian kita? Haleluya, saya belum melihat semangat yang luar biasa buat Tuhan. Mungkin hanya di depan saya ini, tapi di sebelah kiri kanan saya masih belum memberikan pujian yang terbaik buat Allah kita. Mari kita belajar, masih mau semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya, mari kita terus naikkan pujian kita. Haleluya, hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ke hari tak pernah terbatalkan.
kemuliaan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya. Yang percaya Yesus adalah kekuatan kita, benteng hidup kita. Boleh dong tepuk kiri kanannya bilang, Yesus adalah kekuatan kita. Kasih tepuk kiri kanannya. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Amin. Amin. Kita menaikkan pujian kita. Benteng hidupku, sama-sama kita katakan ya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan. Sekali lagi katakan, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Wow. Karena berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, kami tidak akan pernah gentar. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami, Kau mengangkatku, amin, ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus adalah jaminan dan kehidupan kita. Tangannya menopang kita sehingga kita tidak akan pernah jatuh. Jangan pernah ragu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yeah.
Haleluya. Luar biasa. Kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita percaya Dia ada di tempat ini. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara kita yang hadir di tempat ini enggak punya masalah? Boleh angkat tangannya. Enggak punya pergumulan hidup sama sekali. Dari lahir sampai sekarang hidup saya enak terus, enggak pernah ada pergumulan. Boleh angkat tangannya. Enggak ada ya. Satu pun dari kita di tempat ini, semua kita punya masalah. Dan kita punya pergumulan hidup masing-masing. Mungkin kita tidak tahu satu sama lain apa yang menjadi pergumulan hidup. Tapi Tuhan tahu. Karena Dia ada dan Dia melihat setiap pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini luangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Katakan apapun yang menjadi pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia ada. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Apapun itu. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kita renungkan kata demi kata dari pujian ini. Tuhan ada dan melihat. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Kami tahu Kau selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, Bapa, membawa setiap pujian penyembahan kami yang terbaik, Tuhan. Haleluya, Yesus. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Engkaulah menara kehidupan kami, Tuhan. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhan, Kau adalah menara dalam kehidupan kami, Bapa. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat. Saya undang untuk bangkit berdiri.
Engkau segalanya buat kami Bapa. Tuhan ada dan melihat segalanya. Pergumulan yang ku hadapi, Tuhan akan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Dan melihat pergumulan yang ku hadapi, Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan Tuhan ada. Dia melihat setiap pergumulan kehidupan kita. Dia ada di sini. Yesus, Engkau tahu setiap kami Tuhan. Engkau mengerti setiap pergumulan kami Bapa. Segala sakit penyakit kami Tuhan. Segala masalah keuangan kami Bapa. Engkau yang tahu Yesus. Bapa, biarlah Kau berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Karena tanpa-Mu Yesus, kami tidak akan bisa berjalan sendiri Tuhan. Haleluya. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah anak domba Allah yang duduk di tahta kemuliaan yang kudus. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami tinggikan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Yesus.
sembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang duduk di tahta-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, haleluya. Amin, haleluya Jesus. Mari lebih lagi katakan haleluya. 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 Bagi anak domba. Yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan haleluya. 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 Bagi anak domba. Yang duduk di tahta. Oh haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Berkuasa selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah ada batasnya bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang bisa kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau adalah jawaban dari dalam setiap masalah hidup kami Bapa. Kami percaya Yesus Engkau adalah menara kehidupan kami. Engkau benteng hidup kami Tuhan. Kepada siapa kami takut Tuhan saat kami punya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebesar apapun masalah dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah Tuhan, dalam kesesakan kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat semuanya Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Roh Kudus kuatkan kami terus Roh Kudus. Agar kami mampu menjalani hari-hari kami yang semakin sulit ini Tuhan. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Anak-anak Tuhan akan dipelihara. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami sesuai dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Yesus yang memberikan kami kekuatan.
Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami sudah selesai memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau ada di tempat ini Tuhan. Biar Roh Kudus terus pulihkan kami, pulihkan keadaan kami, jamah setiap kami Roh Kudus. Berikanlah hati-hati kami yang haus akan Engkau, berikan kami kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau jadikan tanah hati kami tanah yang subur Bapa. Biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita akan siapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan butuh, tapi ini adalah bukti kesetiaan kita. Bukti ucapan syukur kita di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kehidupan kami. Dan tiba saatnya sekarang Tuhan, kami mau kembalikan Tuhan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Berkati tangan-tangan yang memberi dan juga yang belum bisa memberi Tuhan. Biar Engkau yang memberkati, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami bisa menanggung setiap masalah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, bila Engkau terima persembahan kami ini Tuhan, yang kami berikan yang terbaik bagi hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Suaramu dan ku rindukan
kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengar pujian dan tibalah waktunya kita untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua yang hadir pada pagi ini. Dan kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Baiklah, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan siapkanlah hati kita ini sebagai murid. Dan kita mau mendengar dan kita mau melakukannya. Mari kita akan undang pengkhotbah kita, Pak Samuel Simanjuntak. Betul? Silakan Pak. Mari. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, apa ada sukacita hari ini saudara? Coba lihat kiri kanan dulu, saudara terkasih. Betul enggak sih ada sukacita di wajah mereka, saudaraku terkasih, amin. Pasti kelihatan sukacitanya luar biasa, amin. Baik, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu saudaraku terkasih hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Baik, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati berdoa. Saudaraku terkasih, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dan hari ini kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan berkati kami. Dan ketika kami menaikkan pujian, kami tahu kami memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Dan hari ini kami mau dengar firman-Mu, biar firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami dan memberkati hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita langsung saja. Hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan, saudaraku terkasih. Saya kasih tema mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata. Temanya adalah mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata. Ini temanya, saudara. Kenapa temanya ini, saudara terkasih? Karena hari-hari ini kita melihat, saudaraku terkasih, ekspresi mengasihi Tuhan itu bisa terlihat jelas dari dalam kehidupan seseorang. Terlihat jelas dari dalam kehidupan seseorang ketika dia mengatakan sesuatu. Jadi sekarang ini banyak orang Kristen kalau sudah ngomong mengasihi Tuhan itu kayaknya indah sekali dan bagus sekali ngomongnya, saudara. Kalau sudah dia bilang aku mengasihi Engkau Tuhan, wah itu kayaknya saudaraku terkasih berbunga-bunga, wajahnya kayaknya penuh urapan luar biasa. Tapi realitanya saudaraku terkasih, tapi kenyataannya mereka tidak mengasihi Tuhan. Hari ini saudaraku terkasih, mari kita lihat firman Tuhan ini bersama-sama supaya pandemi ini, masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini saudara terkasih tidak membuat kita lupa bahwa ada panggilan khusus dalam hidup kita. Yaitu apa? Supaya kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita buka satu firman Tuhan saudaraku terkasih dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Silakan duduk, saudara. Saudara dengar firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan cuma dengan lidah, tetapi dengan apa firman Tuhan bilang? Perbuatan. Dan perbuatannya pun bukan sembarangan perbuatan, tetapi perbuatan dalam kebenaran. Ternyata mengasihi Allah itu, saudaraku terkasih, enggak cukup perkataan. Enggak cukup juga cuman perbuatan. Tetapi firman Tuhan bilang harus dalam kebenaran. Ini penting sekali, saudaraku. Saudara terkasih, mengasihi itu tidak sekedar mengatakan pengakuan lewat hidup kita, lewat mulut kita, tapi juga melakukan sesuatu, meletakkan kehidupan kita kepada Kristus. Itu baru namanya mengasihi. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengasihi itu bukan cuma berkata-kata I love you Jesus, saudara terkasih ya. Aku mengasihi engkau, saudaraku terkasih. Tapi firman Tuhan juga berkata, saudara terkasih, tapi dengan perbuatan. Tapi bukan sembarangan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang dalam kebenaran.
Bagaimana perbuatan dalam kebenaran, saudaraku terkasih? Kristus sudah melakukannya. Apa? Dia meletakkan kehidupannya kepada orang yang dia kasih. Dia meletakkan kehidupannya kepada anak-anaknya yang dia kasih. Mengasihi itu tidak sekedar mengucapkan pengakuan kasih, tidak sekedar melakukan sesuatu, tapi merelakan atau meletakkan hidupnya kepada orang yang dia kasih. Saudara dengar, kau yang sudah berkeluarga suami istri, ketika engkau berkata kau mengasihi suamimu atau mengasihi istrimu, dengar, itu bukan sekedar perkataan, tapi meletakkan kehidupan kita kepada pasangan kita. Amin. Makanya di rumah itu sudah terkasih, kalau bicara uang dalam keluarga, uang suami, uang istri harus uang suami, sudah terkasih, betul ya? Karena kebanyakan biasanya enggak begitu ya, sudah terkasih, no? Uang suami, uang istri, tapi uang istri enggak uang suami, saudara. Saudaraku terkasih, tapi enggak apa-apa. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau istri saya cepat sekali kalau pegang dompet saya, saudara kasih. Saya itu kalau masukin uang ke dompet suka sembarangan, saudara kasih. Tapi pagi-pagi biasanya sudah rapi, saudara ya. Tapi waktu saya hitung lagi, saudaraku terkasih, ada yang hilang, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi enggak apa-apa karena uang suami itu uang istri. Dan uang istri itu uang suami, walaupun dalam realitanya kalau saya tanya istri saya, Mi ada uang enggak? Selalu enggak jawabannya. Setiap saya tanya, Mi ada uang enggak? Enggak ada. Tapi kadang-kadang kita lihat di bawah baju ada uang tersembunyi. Tidak apa-apa, memang istri paling jago kalau simpan uang, saudara. Saudara dengar, tapi ini bicara tentang apa? Mengasihi itu meletakkan seluruh hidup seperti Kristus meletakkan hidupnya bagi kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mengasihi kita, dia kasih hidupnya bagi kita. Yesus mengasihi kita, dia cuma tidak bilang I love you, aku mengasihi engkau anak-anakku, enggak. Yesus mengasihi kita, dia kasih hidupnya, dia korbankan hidupnya untuk kita. Karena itulah bukti kasih yang sebetulnya. Dan hari ini saudaraku terkasih, dengar, kalau Yesus sudah menunjukkan kasihnya dengan meletakkan kehidupannya kepada kita, maka hari ini kalau kau berkata kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi Yesus, kau tidak cukup hanya bernyanyi, kau tidak cukup hanya bilang aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kau harus meletakkan hidupmu dan merelakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Maka hari ini mungkin saudara bertanya dalam hati, kalau begitu Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan supaya aku membuktikan bahwa aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap kehidupanku, dan bukan cuma perkataanku. Ini yang saya mau bagi buat saudara. Saya menemukan, saudaraku terkasih, paling tidak ada 3 hal yang harus kau hidupi sebagai rupa bahwa engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kalau ini belum, saudara terkasih, dengar, kau hanya sekedar berkata-kata, tapi realita kehidupannya kau tidak mengasihi Allah dengan sungguh. Saya menemukan ada 3 rupa mengasihi Tuhan, bukan sekedar dengan perkataan. Apa itu? Yang pertama, mari kita lihat firman Tuhan ini, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, mari saudara buka firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Saya bacakan buat saudara-saudara dengar baik-baik, saudara terkasih. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup dengan menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan dengar kalimat terakhir, berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya sengaja saudaraku terkasih warnain warna biru di kalimat terakhir. Saya tulis berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara dengar, mengasihi Allah, saudara terkasih, haruslah menjadi orang yang berbakti kepada Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Yang pertama, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang berbakti. Kita sering dengar kata berbakti kan, saudara terkasih, betul ya? Bahkan saudaraku terkasih, biasanya kalau hari-hari Minggu begini, kalau di komplek rumah saya, sering ada kerja gotong royong. Lalu RT WA, saudara terkasih, itu di grup grup komplek, saudara terkasih. Tulis, Bapak Ibu hari Minggu kita kerja bakti, katanya saudara.
Saudaraku terkasih, dan saya mau kasih tahu buat saudara bahwa sayalah warga yang gak pernah ikut, saudara terkasih, betul ya? Kenapa? Karena hari Minggu kan saya pelayanan, saudara terkasih. Ini masa pandemi aja saudara. Masa pandemi saya masih bisa saudara terkasih jam 7 ada di rumah. Biasanya saudara terkasih kalau hari Minggu jam 6, setengah 6 saya sudah keluar dari rumah saudara. Sampai di rumah lagi malam saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, jadi saya gak pernah ikut kerja bakti. Nah saudara juga pasti sering dengar kata bakti, betul? Kira-kira saudaraku terkasih, saudara tahu nggak apa sih sebetulnya arti kata bakti itu? Allah mau dalam mengasihi Allah kita berbakti kepadanya. Apa itu bakti, saudara? Saudaraku terkasih, waktu saya coba lihat saudaraku terkasih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara terkasih ya. Saya coba lihat saudaraku terkasih, ternyata kata berbakti itu artinya adalah setia rupanya. Arti kata berbakti itu adalah setia. Setia itu saudaraku terkasih adalah kerinduan Allah sebagai rupa waktu kita berkata aku mengasihi engkau. Maka rupa yang harus terlihat dari dalam hidup kita adalah setia. Apa itu setia? Yang sering kali diajarkan kepada kita adalah supaya kita taat akan firman Tuhan. Amin. Tapi dengar, yang dimaksud dengan setia itu adalah engkau taat terus menerus. Terus menerus, terus menerus sampai engkau mati. Kalau lihat firman Tuhan saudaraku terkasih, orang yang masuk dalam kerajaan Allah, kalau saudara baca Wahyu ya, yang dapat mahkota itu firman Tuhan bilang yang setia sampai akhir, betul? Saudara tahu apa arti setia sampai akhir? Artinya pas kau mati, kau didapati taat. Itu artinya. Saya kalau ngajarin mahasiswa saya, saudaraku terkasih, yang dimaksud orang setia itu adalah bukan karena dari awal dia percaya pada Tuhan. Pas mau mati dia kecewa. Pas kecewa dia mati, saudara kasih. Nah sekalipun sepanjang hidupnya sepertinya seorang yang percaya Tuhan, melayani Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara dengar. Ini bukan orang yang setia. Orang yang setia itu adalah orang yang pas mati, pas taat sama Tuhan. Nggak peduli dia baru taat 2 hari terus mati. Ini orang masuk dalam kerajaan Allah. Mungkin saudara bilang begini, kalau begitu nanti aja lah aku percaya sama Tuhan kalau udah mau mati aja. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, boleh. Cuman saya mau tanya, siapa yang tahu kapan dia mati? Ada? Bapak Gembala kita sudah tua sekali begitu saudara terkasih, masih kuat juga. Akhir-akhir ini banyak orang gak tahu tiba-tiba dia mati, saudara kasih, betul ya? Jadi saya sarankan ya, karena lagi banyak pandemi ini saudara kasih, setialah sama Tuhan, amin. Jangan nanti saudaraku terkasih kau gak setia sama Tuhan, tiba-tiba pas keluar dari sini kena COVID, mati kau, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jangan, setialah sama Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau menjadi orang yang mengasihi Allah dengan kata-kata. Dan hari ini saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara ada 3 hal yang harus kau tunjukkan dengan setia selama engkau hidup di dalam Tuhan. Kalau kau berkata saudaraku terkasih saya mengasihi Allah, maka 3 hal yang harus kau tunjukkan dalam kesetiaan di sepanjang kehidupanmu. Apa itu saudaraku terkasih? Yang pertama, kau harus setia beribadah kepada Tuhan. Ini gak bisa enggak. Gak peduli kau mau pandemi, mau apa, saudaraku terkasih dengar, kalau namanya beribadah kau harus tetap datang sama Tuhan. Kalau gereja gak buka di rumah, jangan sampai gak ibadah kau. Harus tetap ibadah dengan cara yang terbaik. Selama masa pandemi ini saudara terkasih, waktu tidak bisa kemana-mana, saya juga tidak punya jadwal kemana-mana, saudara terkasih, kami tetap ibadah di rumah. Dan waktu beribadah di rumah, saya mau kasih tahu saudara, kami tetap lakukan seperti kami pergi ibadah ke gereja. Jadi pakai baju bagus, pakai kemeja, memang nggak pakai jas karena di rumah saja, saudara terkasih ya. Tapi pakai kemeja, pakai celana panjang. Jangan gara-gara di rumah, yuk ibadah. Kau pakai kolor, saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan dengar, itu kau nggak ngormatin Tuhan namanya, saudara. Yang namanya ibadah harus seperti waktu kau datang ke gereja di sini. Waktu kau datang ke gereja, kau memberi yang terbaik dalam segala aspek kehidupanmu, betul? Artinya apa? Waktu berpakaian, kau berpakaian yang bagus. Waktu kau selesai mandi, make up. Ibu-ibu biasanya saudara kasih pakai alis mata yang bagus, saudara kasih ya. Jangan waktu di rumah mau beribadah, karena ibadah hari Minggu saudaraku terkasih, udah biasa aja, nggak apa-apa pakai kutang, saudara kasih, betul ya?
Pakai you can see and all can see. Saudara kasih, betul? Saudaraku terkasih, yang penting kan hati kita. Tuhan kan lihat hati. Enggak, apa yang terlihat dari luar itu adalah rupa hatimu yang sesungguhnya. Yang pertama, kau harus setia beribadah. Yang kedua, kau harus setia berdoa dan berharap pada Allah. Seberapa banyak akhir-akhir ini saudara terkasih, semakin berat kehidupan. Banyak orang justru semakin jauh dari Allah dan tidak berharap kepada Tuhan. Salah, harusnya semakin berat kehidupanmu, semakin kau dekat dengan Tuhan dan semakin berharap pada Allah. Dan berharap serta dekat pada Tuhan itu harus dalam kesetiaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus kau tunjukkan dalam kesetiaan, saudara dengar nih, setia memberikan korban persembahan. Pak, kita kan ibadah di rumah, enggak di gereja, masa kasih korban persembahan? Saudara dengar, orang Israel, saudara kasih, sampai hari ini, saudara dengar, kalau mereka datang beribadah di hari-hari perayaan khusus dari seluruh dunia, datang ke sinagog, saudaraku terkasih, beribadah, mereka selalu mempersembahkan korban bagi Tuhan. Makanya ada lagu kita, bukan dengan tangan yang hampa, ku datang kepadamu. Jangan kalau sudah nyanyi kusuk banget kau, saudara. Kalau sudah nyanyi aja kayaknya sudah rasa-rasa sudah dekat banget dengan surga. Bukan dengan tangannya hampa. Pas kasih persembahan gopek, saudara, sebetulnya. Terus bunyi lagi waktu dijatuhkan, cikling, saudara. Terus enggak malu lagi kau, saudara. Tapi berkatmu banyak, saudara. Saudaraku terkasih, jangan bilang kau mengasihi Allah. Bukan orang mengasihi Allah seperti begitu. Waktu mau kasih perpuluhan, hitung-hitungan. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, semakin kau memberi perpuluhan dengan baik dan setia, semakin engkau diberkati Tuhan. Tapi banyak orang semakin diberkati Tuhan, makin susah kasih perpuluhan. Kenapa? Soalnya makin besar kasihnya, saudara kasih, betul ya? Waktu gajinya masih 1 juta, masih gampang kasih 100.000. Dan doanya pun masih serius. Dan kita berkata, Tuhan, aku kasih ini dengan segenap hatiku. Berkatilah aku ya Tuhan. Waktu diberkati Tuhan 10 miliar. Perpuluhannya berapa? 1 miliar harusnya, saudara kasih. Saudaraku terkasih, lalu saudaraku terkasih, oh gede banget itu 1 miliar. Enak banget tuh pendeta, saudara kasih, betul ya. Cuma duduk-duduk doang, saudara kasih, dapat 1 miliar. Enggak, kasih 20 juta aja, saudara kasih, betul ya. Saudara dengar, kalau kau sikapmu seperti begitu, enggak apa-apa karena itu uangmu. Tapi dengar, saya kasih tahu buat saudara, jangan heran kalau satu kali Tuhan kembalikan kau ke gaji 1 juta sebulan. Supaya kau setia memberi perpuluhan, saudara kasih. Jadi mulai hari ini tanam hidupmu. Jangan kau pikir karena saya pendeta enggak kasih perpuluhan. Kasih perpuluhan saya. Tetap kasih perpuluhan, saudara kasih. Dari apa? Dari apa yang saya dapat menjadi berkat dalam kehidupan saya. Mungkin orang bilang, kan Bapak pendeta ngapain kasih perpuluhan? Orang Bapak imam, kan orang kasih perpuluhan itu justru buat para imam. Betul. Tapi saudaraku terkasih, sebagai imam, saya juga harus membawa korban persembahan saya kepada Allah. Bukan berarti saudaraku terkasih saya boleh lengah, saya boleh berlenggang tangan sehingga saya tidak memberi apa-apa. Saya tetap setia dan saya percaya hari ini saya diberkati karena saya setia memberi persembahan pada Tuhan. Hari ini saudaraku terkasih, jangan main-main dengan hal yang kecil ini. Tidak peduli sekecil apapun itu, tapi dalam kesetiaan ketika kau melakukannya, di situ kau berkenan pada Allah dan Tuhan melimpahkan berkatnya dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari saudaraku terkasih lihat dalam firman Tuhan, saya ambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Apa rupa dari orang yang mengasihi bukan sekedar dengan kata-kata. Mengasihi Tuhan bukan dengan sekedar kata-kata. Firman Tuhan berkata begini. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kata firman Tuhan. Saudara dengar, yang sama dengan kita mengasihi Tuhan, yang sama besarnya dengan kita berdoa dan beribadah kepada Allah adalah firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara dengar, rupa dari orang yang mengasihi Allah, saudaraku terkasih,
dengan segenap hati dan bukan dengan kata-kata. Firman Tuhan berkata, rupa yang kedua adalah mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Orang yang mengerti melakukan hal baik bagi dirinya sendiri harus melakukan hal yang sama kepada orang lain jika ia betul-betul mengasihi Allah. Dengar baik saudaraku terkasih. Jangan bilang kau mengasihi Tuhan tapi banyak kebencian dalam dirimu. Itu bohong. Itu tidak kontras dengan apa yang difirmankan Allah. Kalau kau mengasihi Allah, firman Tuhan bilang kau harus mengasihi sesamamu manusia. Sebab mustahil engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tapi mengasihi sesamamu saja kau susah. Saudara terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini di masa-masa pandemi ini saudara. Ini kesempatan kita menunjukkan kasih yang luar biasa bagi banyak orang. Jangan begitu lihat orang kena pandemi, saudara kasih kena COVID, bukannya kau mengasihi mereka, melakukan sesuatu buat mereka atau berdoa buat mereka, malah menghakimi. Banyak kan orang begitu kan? Begitu orang lain kena COVID, saudara kasih bukan cari solusi bagaimana supaya dia tetap kuat, tetap sehat, saudara kasih, tapi kita apa? Menghakimi. Dia sih malas pakai masker sih, dia sih jalan-jalan suka-sukanya aja, dikasih tahu nggak mau tahu sih, dia sih. Saudara dengar, saya mau kasih tahu saudara dengar, itu virus. Siapa saja bisa kena. Jangan sampai kau lagi menghakimi, dia sudah di sebelahmu. Begitu kau selesai menghakimi, dia masuk. Begitu masuk, kelar hidup lo. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, ini kesempatannya. Kau melakukan sesuatu buat banyak orang. Saya di kompleks saya, saudara terkasih, begitu ada RT bilang, Bapak Ibu, di tempat kita ini ada beberapa orang yang, beberapa keluarga yang kena COVID dan sekarang sedang isolasi mandiri di rumah. Bagi Bapak Ibu ada yang mau menyumbangkan sesuatu buat mereka, bisa kita supaya distribusikan buat mereka. Saya langsung bilang sama istri, yuk. Karena saya pernah COVID juga, saudara kasih. Saya itu pernah kena COVID, saudara kasih. Bulan 4 yang lalu, saudara kasih, pulang dari Riau. Waktu itu mama saya meninggal, tapi bukan karena COVID. Mama saya ini, saudaraku terkasih, kena tumor otak waktu itu. Jadi mama saya sudah lama sakit memang, saudara kasih, tapi terakhir kali kena tumor otak dan itu yang membawa dia meninggal. Akhirnya kami harus pulang, karena saya anak pertama laki-laki, saudara. Jadi saya harus pulang sekeluarga. Saya ingat, saudara terkasih, hari itu hari Minggu, saya khotbah 3 kali di Bekasi, saudara kasih. Selesai saya khotbah di telepon kalau mama saya sudah meninggal, saudara. Akhirnya langsung beli tiket, saudara kasih, Senin saya berangkat. Berangkat Senin pagi karena itu ada lagi masa pandemi, saudara kasih. Biasanya kalau kayak mama saya ini, saudara kasih, orang Batak kalau meninggal, saudara kasih, kayak mama saya ini karena sudah sampai punya cicit. Jadi dia bukan cucu saja, sudah sampai ada cicitnya, saudara kasih. Jadi ini harus dipestain dengan waktu yang lama. Biasanya seminggu, bahkan bisa lebih. Tapi karena pandemi, saudara kasih, pemerintah nggak kasih kita seminggu. Dikasih cuma 2 hari saja, itu acara adat boleh dilakukan. Akhirnya kami pulang Senin, sampai di sana langsung mulai acara adat. Dan saudara tahu kalau adat orang Batak itu, selama masa meninggal itu kita, apalagi anak laki-laki kayak saya, itu menari terus, jadi berdiri dari pagi sampai malam, saudara kasih. Gini-gini terus lah saya. Saya nggak ngerti juga, tapi ya udahlah gitu kan. Gitu. Karena saya anak pertama, saudara kasih, gini-gini terus dari pagi sampai malam. Mana saya minggu, saudara kasih, sudah capek sampai di rumah kepikiran cari tiket segala macam, subuh berangkat, saudara kasih, sampai di sana acara langsung dimulai karena cuma tunggu saya saja, saudara kasih. Lalu langsung mulai acaranya begini terus. Bayangan saudara masukin ke peti, saudara kasih, itu jam 12 malam hari Senin, saudara kasih. Lalu saudara terkasih karena sudah begini-begini, saudara kasih sudah capek, 2 hari 2 malam, begitu saudara kasih. Sampai hari Selasa sore masuk ke kuburan, saudara kasih, dikubur, saudara kasih. Rabu, Kamis saya pulang, saudara. Bahkan istri saya, saudara tahu, istri saya itu hari Jumatnya itu harus, saya pulang cepat karena istri saya hari Jumat harus pentabisan pendeta muda. Tapi karena pandemi, saudara terkasih, tiba-tiba dibatalkan pentabisan, bukan dibatalkan, dipercepat acara diklat dan segala macam dipercepat, saudara kasih. Jadi hari Kamis ditabiskan secara online. Jadi pendeta menumpang tangan para yang mau ditabiskan, saudara kasih, supaya sekalian didoakan dari sana. Nah, persoalannya Kamis itu di pikiran kita kan Jumat pentabisannya. Lalu saudaraku terkasih, Kamis lagi di bandara ceritanya mau pulang ke Jakarta, saudara. Saudara, begitu di bandara diumumkan hari itu pentabisan. Lah kita bingung mau doa di mana, betul? Saudara kasih. Saudaraku terkasih cari tempat nggak ketemu. Saudara tahu, pergi ke kamar mandi nggak enak, ke kamar mandi bawa cewek nggak enak, ke kamar mandi cowok bawa cewek bawa sayang nggak enak juga, saudara tahu. Akhirnya cari tempat ketemu musola, saudara.
Jadi istri saya ditabiskan sebagai pendeta di musola, saudara kasih. Saya tumpang tangan sama istri saya dalam lewat Zoom, saudara kasih, betul ya? Tumpang tangan buat istri saya. Saudaraku terkasih, sampai di Jakarta, saudara kasih, karena kelelahan gak istirahat sampai 4 hari, saudara. Sampai di Jakarta, saudaraku terkasih, saya mulai kerasanya kecapean, gak enak badan, saudara kasih. Akhirnya saudaraku terkasih, pas cek tes COVID, ternyata saya positif. Lalu sebulan saya nggak kemana-mana. Untung di rumah saya ada beberapa kamar, saudara. Jadi di kamar itu saya sebulan. Puji Tuhan, saudaraku terkasih. Akhirnya saudara terkasih, karena saya sudah mengalami COVID. Sakitnya seperti apa, saudara kasih. Jadi waktu dengar kata RT, kita akan memberkati teman-teman yang ada keluarga yang kena COVID. Saya langsung diskusi sama istri saya, kita mau kasih apa. Lalu istri saya bilang, karena COVID itu yang paling dibutuhkan mereka vitamin, kita kasih vitamin saja. Langsung saya beli 5 kotak vitamin, saudara kasih. Yang 1000 cc, saudara. Kenapa saudaraku terkasih? Karena hari itu yang dibutuhkan mereka itu. Yang kena 5 keluarga juga. Saya bilang sama RT, oke, dari kami 5 kotak. Hari itu mana harga vitamin lagi tinggi-tinggi sekali, betul? Tapi enggak apa-apa, saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudara. Waktu saya memberi itu di masa-masa sulit, di masa-masa berat, saudara kasih. Saya melihat ada banyak burung gagak datang ke rumah. Tapi kalau kau tidak setia beribadah kepada Tuhan, datang juga burung, tapi burung hantu. Saudara kasih, betul ya? Saudara. Datang bukan mau bawa berkat, nakut-nakutin, saudara kasih, betul ya? Maka ciri orang yang mengasihi sesamanya adalah, saudara kasih, saya temukan 3. Yang pertama, mengampuni kesalahan sesamanya. Jangan bilang kau mengasihi Allah kalau kau sulit mengampuni orang lain. Yang kedua, orang yang mengasihi Allah dengan hati, dengan segenap hidupnya. Bukan cuma sekedar kata-kata, adalah menerima kekurangan sesamanya. Jangan bilang kau mengasihi Tuhan, tapi kau sulit menerima orang lain. Apalagi ketika kau lihat orang lain itu kayaknya banyak kekurangannya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, orang yang mengasihi Allah harus terlihat dari bagaimana kita mengasihi sesama kita dengan segenap hati. Dan orang yang mengasihi Allah adalah orang yang menolong sesamanya untuk bangkit dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, ketika engkau mengasihi sesamamu dengan segenap hatimu, firman Tuhan bilang kau sedang mengasihi Tuhan. Dan kalau kau sedang mengasihi Tuhan, saudaraku terkasih, di situ Tuhan bekerja dan memberkati engkau dengan luar biasa. Amin. Yang pertama tadi saudaraku terkasih, mengasihi bukan sekedar kata-kata adalah dengan apa tadi saudara terkasih yang pertama? Dengan apa? Kan sudah lupa, baru saja lewat. Apalagi kalau saya sudah pulang nanti saudara terkasih, betul ya? Saudara. Yang pertama, orang yang mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan bukan sekedar dengan kata-kata, tetapi dengan segenap kehidupannya, dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya adalah menunjukkannya lewat berbakti, setia kepada Allah dalam ibadah, doa, dan memberi persembahan. Yang kedua, orang yang mengasihi Allah dengan segenap hatinya, melakukannya bukan sekedar kata-kata, adalah menunjukkannya lewat mengasihi sesamanya. Saudaraku terkasih. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih, mari buka firman Tuhan. Saudara lihat firman Tuhan, saudaraku terkasih, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ini yang terakhir, saudara. Yang terakhir, apa rupa dari mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, bukan sekedar dengan kata-kata. Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan berkata begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang terakhir firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, orang yang mengasihi Allah, dia akan menuruti setiap peraturan perintah yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalau dia melakukan perintah yang diberikan Tuhan kepadanya, ini artinya saudara terkasih, kehidupannya akan mengalami perubahan dari hari ke hari. Berarti kalau kau bilang kau mengasihi Allah, saudara terkasih, harus terlihat perubahan dari dalam hidupmu. Jangan bilang kau mengasihi Allah kalau kau tidak pernah berubah dalam kehidupan. Orang yang mengasihi Allah, saudaraku terkasih, akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Nah ini, dengar baik. Untuk mengukur besarnya perubahan dalam kehidupanmu, saudara terkasih. Dengar ya, ini penting saudara terkasih. Supaya kau jangan salah dalam melakukan sesuatu. Untuk mengukur sebuah perubahan dalam kehidupanmu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain.
tetapi bandingkanlah dirimu dengan kehidupanmu sebelumnya. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena kalau kau membandingkan dirimu dengan orang lain, biasanya ujung-ujungnya menghakimi. Kalau sudah menghakimi, firman Tuhan bilang kau nggak pernah berkenan di mata Tuhan. Saudara tahu apa dua hal? Ada dua hal yang sering kali yang dilarang Tuhan tapi sering kali kita lakukan. Saudara tahu apa? Yang pertama itu adalah menghakimi, saudaraku terkasih. Salah satunya adalah menghakimi, saudara terkasih. Menghakimi ini adalah perintah Allah yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, tapi sering kita lakukan. Nah, kalau kau bandingkan dirimu dengan orang lain, biasanya ujung-ujungnya adalah menghakimi. Kalau kau lebih tinggi, ternyata lebih hebat dari orang yang kau bandingkan dengan dirimu, biasanya ujung-ujungnya jatuhnya sombong biasanya. Betul? Pasti kita langsung menilai orang lain, lah makanya lu kayak gua dong berdoa, makanya lu kayak gua dong rajin, makanya lu kayak gua dong taat segala macam. Akhirnya saudara terkasih, kau membandingkan dirimu, kau menghakimi orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah dari engkau. Yang kedua, kalau kau membandingkan dirimu dengan orang lain dan ternyata orang lain itu di atasmu, saudara terkasih, biasanya ujung-ujungnya minder. Biasanya ujung-ujungnya kau merasa tidak layak, kau merasa tidak pantas, kau merasa kayaknya aduh kayaknya diriku ini tidak cocok hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka dengar, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, bandingkan dirimu dengan dirimu sebelumnya. Jadi lihat hidupmu beberapa tahun ke lalu bandingkan dengan hidupmu sekarang. Nah, kalau orang yang mengasihi Tuhan bukan sekedar dengan kata-kata, dia pasti punya kemajuan dan perubahan ke arah yang baik. Apa itu saudaraku terkasih? Ya, saya buat di sini ada 5 hal yang bisa kau ukur. Kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan sekedar dengan kata-kata. Yang pertama, semakin hari engkau harus semakin benar. Coba lihat hidupmu kemarin-kemarin, 1-2 tahun yang lalu, bandingkan dengan sekarang, semakin benar enggak? Kalau enggak, jangan bilang kau mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, semakin hari hidupnya akan semakin benar. Yang kedua, semakin hari semakin dewasa. Kalau dulu saudaraku terkasih kayaknya kau dikit-dikit mendengar sesuatu emosi, dengar sesuatu marah, dengar sesuatu ngamuk, dengar sesuatu yang gak cocok dengan dirimu, kesurupan. Saudara dengar, mulai sekarang berubah. Kalau hari ini saudara terkasih, kalau bilang kau mengasihi Allah, harusnya hari ini semakin hari semakin dewasa, semakin bisa menerima kenyataan. Ini baru orang mengasihi Allah. Semakin hari harus semakin baik. Coba lihat hidupmu. Kalau dulu kau suka bohong, hari ini harusnya berkurang bohongmu. Saya nggak bilang langsung berubah loh. Dulu setahun lalu Pak Pendeta, setiap hari saya bohong itu 100 kali misalnya. Betul ya? Contoh. Tapi kalau ada bertobat lah kok parah banget. Betul ya? Masa satu hari sampai 100 kali bohongnya. Ini misalnya contoh. Misalnya dulu kau 100 kali, satu hari itu bohongnya 100 kali. Kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, harusnya setiap hari berubah. Paling tidak besoknya jadi 99. Besoknya lagi 98. Besoknya lagi 97. Dan dalam 4 bulan harusnya kau sudah mulai kontrol dirimu untuk tidak berbohong lagi. Jangan saudaraku terkasih dulu 100 kali, sekarang setiap perkataanmu bohong, saudara kasih, betul ya? Wah itu parah, saudara kasih. Kalau itu saudara kasih, mendingan kau cepat-cepat bertobat terus minta mati aja, saudara, betul ya? Supaya masuk surga, saudara kasih. Karena takutnya saudara kasih Tuhan datang, saudara kasih kau nggak berkenan pada Tuhan, saudara. Jadi semakin hari harus semakin baik. Yang berikutnya semakin hari harus semakin menyenangkan. Saudara tahu menyenangkan? Semakin orang senang berteman dengan kita, semakin orang senang melihat kita, semakin orang senang ketika bertemu dengan kita. Kau mau cek dirimu mengasihi Tuhan atau tidak? Gampang sebetulnya. Waktu kau datang ke sebuah perkumpulan, lalu orang kayaknya respect, wah orang kayaknya senang sekali. Itu berarti kau mengasihi Tuhan. Saudara. Kenapa? Karena orang senang lihatmu, saudara.
Jangan sampai suatu kasih ada perkumpulan orang lagi ngumpul-ngumpul ketawa-ketawa. Begitu kau datang, langsung orang bilang, dia datang, dia datang, dia datang. Terus satu-satu pergi, suatu kasih, betul ya? Yang terakhir jadi korban, suatu kasih, bertemu dengan engkau. Nah, kalau sampai begitu keadaannya, cepat kau pergi ke ruang doa, suatu kasih. Terus doa, Tuhan ada apa dengan diriku, bilang. Biar Tuhan tunjukkan pengilhaman sama saudara, sehingga kau mengerti. Saudara dengar, orang yang mengasihi Tuhan itu orang lain senang melihatnya. Orang lain kalau dia ada, orang senang. Makanya orang pelit tidak mengasihi Tuhan. Karena nggak ada yang suka lihat orang pelit, betul ya? Begitu dia datang, udah kita batal makan-makannya lah, betul ya? Kenapa? Itu dia pasti datang tuh cuma mau makan doang, itu nggak pernah mau bayar. Nah kalau sampai begitu, makanya tidak memuliakan Tuhan juga. Tuhan juga tidak senang dengan orang begini. Orang-orang juga tidak senang, saudara. Maka kalau kau bilang kau mengasihi Allah, semakin hari harus semakin menyenangkan. Yang terakhir saudaraku terkasih, orang yang mengasihi Allah bukan sekedar kata-kata, semakin hari harus semakin kuat. Saudara dengar, jangan pernah bilang saudaraku terkasih, setelah engkau melewati pergumulan dan persoalanmu hari ini yang berat, setelah ini tidak ada persoalan baru dalam hidupmu. Salah kalau menurut saya. Justru ketika kau lulus dari persoalan yang berat hari ini, kau akan masuk ke dalam persoalan yang mungkin lebih berat dari itu. Tapi orang yang mengasihi Allah, firman Tuhan bilang, seberat apapun persoalan datang dalam hidupnya, dia akan bisa melewatinya. Karena semakin hari, dia akan semakin kuat. Amin. Jadi kalau kau kecewa karena persoalan yang pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini, gaji dipotong lah, kasih betul ya, atau usaha macet lah gara-gara pandemi ini, terus kau kecewa sama Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, itulah tanda kau tidak mengasihi Allah. Masalah akan terus terjadi. Jangan saudara pikir karena saya pendeta lalu saya nggak mengalami masalah. Oh banyak masalah saya, saudara kasih betul ya. Justru pandemi ini masalah berat buat saya, saudara kasih. Kenapa saudara kasih? Karena saya ini pendeta Pentakosta. Saya ini pendeta yang hidup dari pelayanan. Saya nggak punya gaji bulanan. Saya hidup dari pelayanan. Nah pandemi, pelayanan habis, saudara kasih betul ya. Nggak ada lagi pelayanan, saudara kasih. Jadi saudara bisa bayangkan hampir 2 tahun ini, saudara kasih. Paling beberapa lah kali saya khotbah, dan itulah yang bisa menghidupi kami, saudara kasih. Tapi coba saya tanya buat saudara, saudara bisa lihat saya nggak? Bisa kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nih saya tanya buat saudara, jawab aja jujur. Nggak usah takut, saudara kasih, nggak usah takut, jawab aja dengan jujur. Kira-kira kalau saudara lihat nih, saya sengaja kesini supaya saudara lihat jelas. Saudara kalau lihat saya ini, kira-kira menurut saudara cocok nggak sih saya orang kekurangan? Kalau ada yang bilang cocok, pasti katarak matanya, saudara kasih. Mana ada, saya justru selama ini saya lihat waktu saya timbang, saudara kasih, itu timbangan teriak, saudara kasih, betul ya? Jangan rame-rame dong naiknya, kata saudara kasih, betul. Saudaraku kenapa? Karena makin lama saya lihat justru saya makin besar, saudara, bukan semakin kecil. Saudaraku terkasih pergumulan yang saya hadapi semakin besar. Tapi dengar, kekuatan yang dari Tuhan dalam hidup saya juga semakin besar. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong anak-anak yang dia kasih, saudara. Enggak, saya mengalaminya dalam hidup saya. Saya mengalaminya dalam hidup saya. Walaupun saudara terkasih saya nggak ada pelayanan selama 2 tahun ini, saudara terkasih, tapi dengar, burung gagak banyak yang datang. Bukan burung hantu, burung gagak, saudara terkasih. Burung gagak berdatangan. Saya nggak tahu saya pernah cerita buat saudara atau enggak. Satu kali saya di Kalimantan, saudara. Lagi di Kalimantan, saudara kasih, pas masa pandemi ini, saya ke Kalimantan karena mau akreditasi. Lalu tiba-tiba bangun pagi, saudara kasih, saya lihat handphone saya, ada WA masuk. WA enggak tahu saya dari siapa karena nggak ada namanya, saudara kasih, cuma begitu saya buka, saudara kasih, saya lihat, ternyata bukti transfer, saudara. Lalu saudara kasih, saya WA dia, saya bilang, shalom, bapak atau ibu, saya bilang, ini dengan siapa ya? Itu salah kirim atau bagaimana, saudara kasih? Lalu dia bilang, oh Pak Pendeta, shalom, saya dengan ibu ini. Oh ibu kenal saya dari mana? Sampai tahu nomor rekening loh, bukan cuma nomor telepon, nomor rekening saya dia tahu, saudara kasih. Saya bilang, oh enggak Pak Pendeta, saya ini jemaat gereja ini Pak Pendeta. Jadi saya tanya nomor rekening Pak Pendeta dari Bapak Gembala saya. Oh gitu, saya bilang, emang itu apaan ya? Apa salah transfer, apa bagaimana? Oh enggak salah transfer Pak Pendeta. Itu ceritanya begini loh Pak Pendeta, dia bilang. Ceritanya saya ini Pak Pendeta dengan suami bernasar sama Tuhan. Kami mau bagi-bagi berkat yang kami punya buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Waktu kami bernasar begitu, saya ingat Pak Pendeta katanya. Lalu saya kirim sebagian.
Hampir saya mau WA, saya bilang, kenapa sebagian? Saudara, betul ya? Saya takut kalau saya balas gitu dia lempar handphonenya, saudara, ya. Ini pendeta nggak tahu terima kasih, sudah dikasih juga masih nanya, saudara. Saudaraku terkasih, dengar, ini hanya salah satu, ini cuma salah satu, saudara. Dan saudaraku terkasih, waktu istri saya lihat handphone saya ada banyak saya tunjukin yang begitu, saudara kasih, istri saya terheran-heran. Saya, saudara tahu, selama pandemi ini, sebelum pandemi ini saya punya cicilan rumah 2, saudara. Yang sedang saya cicil, saudara kasih. Waktu kena pandemi, ini pukulan yang sangat berat. Tapi saudara dengar, tidak pernah kami terlambat. Tidak ada itu surat dari bank datang bilang begini, Shalom Pak, tolong bayar segera. Tidak ada, saudara kasih. Kenapa saudaraku terkasih? Karena semua Tuhan sediakan bagi orang yang setia dan mengasihi Dia. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, maka dengar. Kalau kau bilang kau mengasihi Allah, jangan cuma sekedar kata-kata. Tapi tunjukkan lewat rupa ekspresi kehidupanmu. Yang pertama kau setia. Yang kedua saudaraku terkasih, kau harus mengasihi sesamamu. Yang ketiga firman Tuhan tadi berkata, kau harus berubah dari hari ke hari. Semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau naikkan satu pujian pada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Nanti selesai firman saya langsung jalan Bapak Ibu ya. Karena saya masih ada khotbah jam 10 di Pluit, saudara, di Abalov Pluit, saudara terkasih. Jadi kalau begitu amin, saudara buka mata saya sudah nggak ada, itu bukan pengangkatan, saudara ya. Karena belum pengangkatan belum. Saya mau pergi pelayanan, saudara. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Amin, amin, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu saudaraku terkasih, mari hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Masalahmu mungkin banyak, persoalanmu mungkin banyak. Tetapi dengar, di dalam pergulatan engkau dengan masalah dan pergumulan, kau tidak boleh lupa. Kau harus tetap mengasihi Tuhan. Bukan sekedar dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan kehidupanmu. Kau harus setia kepada Allah sekalipun masalahmu banyak. Kau harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kau harus tetap beribadah kepada Allah. Kau harus tetap datang untuk memberikan persembahan syukurmu sebagai bukti Tuhan memelihara hidupmu, saudara. Kau harus menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengasihi sesamamu. Karena itu yang diinginkan Allah.
Sebab itu adalah hukum yang sama seperti engkau mengasihi Allah dalam kehidupan. Yang ketiga, firman Tuhan tadi berkata orang yang mengasihi Tuhan harus memiliki perubahan dalam kehidupan. Dia harus tinggalkan hidup yang lama dan hidup dalam kehidupan baru. Semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Untuk itu saudaraku terkasih, bahwa hidupmu dalam tangan Tuhan. Dengan segenap hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk-Mu. Katakan sekali lagi, ku renungkan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Siapa yang merasa diberkati? Kita merasa diberkati ya, karena Tuhan baik, amin. Tuhan sudah pimpin setiap langkah kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pak Samuel. Tiba saatnya kita mau memberikan ucapan syukur kita, karena pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti kita akan menyanyikan lagu Dialah Allah yang menyembuhkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi ini Tuhan. Sungguh Engkau amat baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau layak terima segala pujian dan hormat kami. Engkau meteraikan setiap firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami. Bukan hanya kami selalu mendengarkan saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Untuk semakin hari kami semakin baik, semakin hari kami semakin benar, semakin hari kami semakin menyenangkan, dan semakin hari kami menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan persembahan kami, biarlah semuanya untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panci keselamatan. Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panci keselamatan. Yehova Shalom. Santai udah dengan hamba pagi kita bangkit berdiri. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panci keselamatan. Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panci keselamatan. Yehova Shalom, sang aman. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panci keselamatan. Yehova Shalom, sang aman. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panci keselamatan. Yehova Shalom, sang aman. Yehova Shalom, sang aman. Yehova Shalom, sang aman. Beri kemuliaan kepada Allah kita yang luar. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya rasa sudah selesai. Ada yang menambahkan lagi?
Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyi besarkan nama Tuhan. Itulah yang patut kita naikkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami telah kembali mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan taat akan melakukan kehendak-Mu, melakukan semua yang kami telah dengar pada pagi ini Tuhan, melalui firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Engkau juga akan menolong Tuhan bagi hamba-Mu yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan, Engkau akan berkati Tuhan. Dan biarlah pelayanan akan tetap maju terus Tuhan. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Dan pagi ini sebelum kami meninggalkan tempat ini, Engkau juga melihat untuk jemaat kami yang belum hadir, kemungkinan besar mereka dalam keadaan yang sakit atau yang lemah Tuhan. Kembali Tuhan, Engkau mau melawat mereka, Engkau mau jamah Tuhan, segala sakit penyakit yang Engkau mau sembuhkan Tuhan, Engkau mau pulihkan Tuhan, sehingga mereka boleh hadir kembali di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kami semua. Dan juga untuk jiwa yang baru pertama kali datang pada pagi ini, Engkau juga akan menolong supaya mereka boleh kembali hadir di minggu yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan kami serahkan Tuhan, semua ibadah jemaat kami yang beribadah pada pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah pada akhir kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh berkumpul bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pulang.